Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Nadinora, saya dari kelas 12 Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip animasi. Nah, prinsip-prinsip animasi ini terbagi dalam 12. Yang pertama, solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle sehingga karakter tersebut akan terlihat 2D atau 3D dan konsisten dalam setiap frame animasinya. Yang kedua, squeeze dan stretch atau lentur. Prinsip ini dapat diterapkan pada karakter yang berupa makhluk hidup, mulai dari manusia hingga binatang. Nantinya akan diberikan efek dinamis terhadap gerakan tertentu. Lalu, apakah prinsip ini tidak bisa diterapkan dalam benda mati? Tentu saja bisa. Biasanya yang digunakan adalah benda mati seperti meja, gelas, dan botol. Yang ketiga, timing dan spacing. Timing atau durasi. Pada prinsip ini, timing lebih menentukan kapan waktu sebuah gerakan pada karakter harus dilakukan. Sementara pada prinsip spacing lebih mengacu pada penempatan dan jumlah gambarnya, sehingga akan menentukan percepatan serta perlambatan dari macam-macam jenis gerakan pada karakternya. Kedua prinsip ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi akan tetap berkaitan satu sama lain. Yang keempat, anticipation atau gerakan awal. Prinsip ini dapat dianggap sebagai prinsip gerak atau ancang-ancang, sama seperti manusia yang hendak berlari atau melompat. Pasti akan melakukan gerak ancang-ancang terlebih dahulu kan? Nah, dalam pembuatan karakter animasi juga demikian. Yang kelima, slow in dan slow out. Dalam prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap gerakan yang ada pada karakter harus memiliki kecepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Yang keenam, secondary action atau gerakan penutup, yakni gerakan tambahan yang bertujuan untuk memperkuat gerakan utama supaya karakternya tampak lebih realistik. Perlu diketahui bahwa gerakan tambahan ini tidak boleh melebihi gerakan utama ya. Misalnya pada gerakan melangkah, posisi tangan harus dapat mengimbangi langkah kaki. Begitu pula dengan posisi pinggang yang akan ikut berputar ketika badan tengah condong. Yang ketujuh, arch. Prinsip ini biasanya digunakan pada karakter yang akan bergerak melempar bola, sehingga keberadaan arch ini ditunjukkan pada lintasan tangan atau lintasan gerak bola di udara. Contoh lain adalah ketika seorang animator hendak membuat karakter yang menggelengkan kepalanya, maka gerak yang dihasilkan akan sedikit melengkung ke arah atas atau bawah hingga membentuk lingkaran. Yang kedelapan, follow the rock dan overlapping action. Prinsip follow the rock adalah ketika bagian tubuh itu tetap bergerak meskipun karakter tersebut telah berhenti bergerak. Misalnya ketika kepala menoleh ke arah kanan, maka rambut ikut bergerak. Sementara overlapping adalah ketika gerakan saling mendahului, misalnya ketika terdapat karakter hewan yang tengah melompat, setelah melompat, telinganya masih bergerak-gerak meskipun gerakan utama telah berhenti. Yang kesembilan, strike ahead dan pose to pose. Prinsip ini berupa membuat animasi dengan cara menggambarnya satu persatu, frame by frame, dari awal hingga akhir. Penggunaan prinsip ini meskipun terkesan bosan waktu, tetapi kualitas gambarnya tetap konsisten, sebab hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Prinsip ini juga membutuhkan improvisasi dari sang animator sehingga hasil gerakan pada karakter pun terlihat lebih natural. Yang ke-10, staging. Staging dalam prinsip animasi ini meliputi akan bagaimana lingkungan di sekitar karakter diciptakan untuk mendukung suasana dari sebagai atau keseluruhan scan. Maka dari itu, prinsip ini sangat mengacu pada sinematografi dan dari karakternya. Jika berkaitan dengan karakter, maka berkenan dengan bagaimana posisi kamera dalam pengambilan gambarnya. Yang ke-11, exaggeration atau pendramatisir wujud animasi. Prinsip ini lebih menekankan gerakan animasi yang memiliki unsur dramatis bahkan cenderung hiperbola. Prinsip yang satu ini biasanya diciptakan dalam animasi dengan genre komedi sehingga memunculkan gerakan dramatis yang cenderung ekstrim terutama pada ekspresi tertentu. Singkatnya, melalui prinsip ini karakter akan lebih lebay tetapi justru itu daya tariknya sangat kuat.
Yang kedua adalah Apple. Prinsip Apple ini berkaitan erat dengan gaya visual animasi. Melalui prinsip ini, bahkan tak jarang penonton akan dapat mengidentifikasikan dari mana asal animasi tersebut. Coba lihat kembali animasi Doraemon, SpongeBob, SquarePants, hingga Adit dan Sopo Jarwo. Pasti gaya visual yang berbeda kan? Nah, Apple ini biasanya menyakup pada style, warna, dan 3 dimensi.